Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu morning, lagi ya Miss Anis. Ketemu lagi kita di bahasa Inggris pertemuan keempat ya. Iya. Well, hari ini we will talk about writing memo. Jadi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menulis memo dalam konteks bisnis. Nanti kita akan fokuskan bagaimana susunan apa saja yang harus ada dalam memo dalam konteks formal, dalam konteks bisnis. Well, Mbak Anis. Oh iya. Okay. Jadi ini nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas ini ya, bagaimana cara kita memahami memo. Jadi memo itu yang gimana, nanti isinya apa. Lalu juga setelah kita bisa memahami, kita juga belajar bagaimana cara menulisnya. Jadi nggak hanya memahami tapi juga menulis, ya Miss ya? Yes. Iya. Nah, sekarang kita ke ini dulu ya, yang pertama dulu. Memo itu apa sih Miss sebenarnya, Miss? Oke, memo itu kalau kita artikan itu a brief written message, artinya pesan singkat yang tertulis. Jadi pesan singkat selalu tertulis ya. Memo itu tertulis, ada secari kertas, Iya, pakai kertas. Pakai kertas. Well, nah di sini nanti kita akan pelajari apa saja sih yang harus kita tulis dalam memo itu agar pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan, dan kita tidak bisa menulis. Kalau informal memo kan ada memo yang kadang atasan ke bawahan itu bisa saja sih kayak nulis langsung to the point gitu ya. Yeah. Tapi ini kita pelajari yang sesuai dengan yang bakunya, standarnya, guideline-nya gimana gitu ya. Well. Dan the aims of writing memo maksudnya adalah tujuan kita dari menulis memo ini apa saja sih. Ternyata ada beberapa tujuan dalam menulis memo. Yang pertama itu to inform, artinya memberi informasi. Yang kedua ada to give suggestion, memberi saran. Yang ketiga to instruct, memberi perintah. Kayaknya kalau yang memo itu paling sering kayak memberi perintah nggak sih, Miss? Iya. Jadi misal memberi perintah untuk perintah tapi polite ya. Iya, harus sopan. Gimana caranya kita tuh nyuruh tapi polite gitu, iya, tidak menyinggung perasaan nanti. Iya. Seperti kita meminta tolong. Well, dan yang terakhir to communicate the ideas. Jadi bisa juga memo ini kita gunakan untuk menyampaikan ide. Nah, seperti apa? Silakan Miss Anis. Ya. Nah, ini ya, sekarang kita masuk ke parts of memo. Jadi bagian-bagiannya. Ternyata memo itu enggak asal nulis ya Miss ya kita ya. Jadi ada bagiannya, dari yang paling atas dulu itu kan ada to. Nah, itu nanti untuk the receiver-nya. Penerimanya dulu siapa. Lalu from-nya yang menulis kan, bisa kita yang menulis atau mungkin siapa ya, biasanya kalau di perusahaan yang nulis siapa ya Miss ya? Mungkin manajernya. Iya, general manager gitu misal. Lalu sisinya itu ini ya, untuk penerima lain. Kalau memo itu kita kasih tidak ke satu orang kan, kita forward ke semua, ke beberapa orang. Jadi mirip dengan email itu loh, ada tuh, ada sisi gitu. Lalu yang di bawahnya lagi nanti ada date, tanggalnya. Nah, penulisannya itu ya April, contohnya itu April 18 2008. Itu bisa aja diubah ya Miss ya, jadi ke tanggal yang bahasa Indonesia ya, yang 18 April 2008. Formatnya tergantung format mana yang mau kita pakai. Dan tidak masalah, semuanya benar gitu. Kemudian yang kedua itu yang selanjutnya adalah subjeknya, the reason for writing memo. Jadi alasannya, atau bisa juga ini ya, topiknya, intinya tuh apa gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah memo, kita langsung tahu, topiknya itu ini, memo itu membicarakan tentang ini gitu. Lalu yang pasti yang terakhir adalah the body, isinya apa. Nah, kalau di contohnya ini isinya apa Miss ini Miss? Coba dibacakan. Oke. The JSKL marketing presentation you prepared last week to showcase our new product line was exceptional. Ini dia menunjukkan apa ini ya? Achievement ya itu ya. Exceptional itu luar biasa kan ya artinya. Jadi maksudnya presentasi yang kamu siapkan minggu kemarin itu ternyata bagus banget. Jadi kayak ini lebih ke kayak memberi selamat gitu ya Mas ya. Ternyata bisa juga ini. Your enthusiasm, sales strategy, and product knowledge were impressive and certainly sealed the deal with Mr. Lockhart. Jadi kita memberi pujian ya, pujian atas kerja
ini kan diberikan kepada sales staff. Yang memberi itu Karen Murray. Nah mungkin Karen ini memberi job kepada si sales staff. Nah kerjaannya itu adalah presentasi marketing itu. Dan kerjanya itu bagus. Jadi dia ini memberi pujian dan bawahnya thank you for your outstanding work and dedication. Oh ini adalah ternyata kayak thank you letter ya. Ucapan terima kasih. Bonus check will be distributed next week. Nah kalau yang itu apa ini? Keren memberi informasi ya berarti ya ini yang jadi dikasih jadi disampaikan bahwa dia akan menerima bonus karena kerjanya yang eksepsional itu. Wow. Ya kan dari subjeknya kan udah kelihatan ya itu customer presentation. Jadi memang nanti isinya itu ya tentang customer presentation itu gitu. Nah kayak tadi kan ternyata presentasinya itu bagus, presentasinya itu exceptional gitu, bagus sekali. Nah makanya siapa sendernya tadi Karen Moore itu dia memberi ucapan selamat dan menginformasikan bahwa nanti ada bonus. Wah seneng banget ini, ada seneng bonus. Seneng banget kalau memonya kayak gini ya. Untuk sales staff ya. Ini contohnya, ini part of memos. Next. Nah sekarang ini Miss memahami isi memo dari tadi itu. Coba Miss ini gimana Miss memahaminya Miss? Dari pertanyaan yang pertama dulu itu, what is the purpose of the memo? What is the purpose of the memo itu artinya apa tujuan dari memo itu. Jadi kita ini lebih ke apa-apa saja sih yang harus ada di memo. Yang pertama itu tujuannya ya. Tujuannya itu kita tuliskan di subjek itu bisa ya. Jadi ketika yang baca memo itu bullet subject, dia bisa langsung menerka badinya nanti akan talk about it. Then who send the memo itu harus ada siapa sendernya. Terus who is the receiver biar nggak salah alamat memonya ini. Jadi ini untuk siapa nanti. Itu di mana Miss? Kalau itu paling atas ya. Yang tuh ya. Who is the receiver itu berarti yang tuh. Kalau berarti yang receiver who send itu from. Jadi siap. Dari Karen to sales staff. Dan purpose-nya itu nanti customer presentation itu. Dan what is the content itu nanti yang isinya yang konten sama body-nya itu yang tadi kita lihat. Dan what is the meaning of word exceptional? Tadi sudah kita bahas ya. Jadi exceptional itu adalah kita pakai to express sesuatu yang luar biasa, yang amazing gitu ya. Well, nah ini sekarang gimana cara kita setelah kita tadi udah bisa ini ya memahami isi memo ya dari yang receivernya, date-nya, sendernya gitu. Sekarang kita gimana cara nulisnya gitu. Gampang banget sih ya ini. Kayak yang tadi tuh yang penting kita sudah buat outline 5 pertanyaan 4 tadi ya at least. Ini di part-partnya itu harus contoh isinya tuh gini ya. Contohnya tuh yang pertama yang di receivernya itu yang dari tadi loh, yang itu bisa tuh Mr. Ray. Nah itu misalnya hanya untuk satu orang gitu. Misal dia itu marketing manager, dari general manager ke marketing manager misal gitu. Atau bisa juga all employee atau HRD staff dan yang lainnya. Itu kan to-nya untuk siapa gitu. Lalu yang kedua nanti kita tulis sendernya. Di sender itu kita ini ya kata-kata yang dipakai itu from-nya. From, dari siapa, yang menulis siapa, Anda itu siapa gitu. Sender ini harus kita tuliskan nama atau boleh jabatannya Miss? Mungkin kalau satu jabatan satu orang gitu mungkin boleh sih jabatan kalau aja. Jabatan itu sudah merepresentasikan orang itu dan semua orang tahu, it's okay ya. Misalnya kepala sekolah, kepala sekolah cuma satu. Tapi kalau misalnya manajer mungkin nanti ada lagi banyak lagi ya. Kemudian di date-nya ya, di tanggalnya itu, nah tadi ya yang seperti sudah disampaikan tadi ya, boleh 2 ya, boleh September 23 atau bisa dibalik ya 23 September 2020 sama aja. Jadi boleh milih, terserah sih. Biasanya yang paling lebih sering yang mana Miss ini Miss? Kalau yang dalam English konteks yang month dulu. Iya, yang pertama ya Miss ya. Nah, kemudian subjeknya, nah ini isinya tuh kayak intinya nanti tuh apa yang mau dibicarakan di memo itu, kontennya itu apa. Nah, jadi tidak panjang ya Miss, kayak judul. Iya kayak judul ya. Short. Mungkin lebih mudahnya kayak judul gitu ya. Contohnya itu bisa this year achievement. Achievement tuh apa Miss? Achievement. Pencapaian tahun ini atau delayed meeting. Penundaan. Meeting yang ditunda dulu.
Nah, nanti kemudian setelah di subjek di bawahnya kita ada kontennya. Apa kontennya? Nah, contohnya itu this year our sales skyrocket. Skyrocket. Apa itu? Bla bla bla. Iya, itu maksudnya itu skyrocket itu meningkat dengan tajam gitu loh. Itu kemudian this meeting will be delayed due to. Nah, itu yang untuk subjek yang tadi ya, yang delayed meeting itu ya. Rapat ini akan ditunda karena apa gitu. Oke, so yang harus kita ingat, memo ini brief message ya tadi kita bilang, jadi harus semaksimal mungkin poin-poinnya itu kita tuliskan dalam message yang singkat, jadi nggak boleh panjang-panjang kayak surat. Kalau email kan masih bisa lebih panjang ya kita nulis email, walaupun kita juga harus memikirkan komponen-komponen yang ada, tapi kalau memo itu kita tulis sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, tapi yang mau disampaikan itu padat gitu, maksudnya jadi tersampaikan singkat, padat dan jelas gitu. Kalau panjang nanti malah bingung nanti yang mau baca ya. Ini apa ya, panjang banget ini, nggak jadi. Nah, ini template-nya sekarang. Nah, template-nya sama sih ya, mau di bahasa Indonesia juga gini ya, Miss ya. Bahasa Indonesia juga gini, hanya kalau di bahasa Inggris ya tinggal di bahasa Inggris kan. Nah, gimana contohnya ya? Ini kita contohkan gimana cara kita menuliskan memo. Nah, contohnya ini. Itu marketing staff. Nah, to-nya itu kita marketing staff ya. Lalu from penulis siapa penulisnya? Iya, penulisnya namanya siapa? Marketing manager. Subjeknya delayed meeting. Kalau ini nggak ada sisinya, Miss, nggak apa-apa ini, Miss. Sisi gimana? Nggak ada sisi. Nggak apa-apa kan sisinya. Kalau ada, kalau tidak. Tapi kalau misalnya delayed meeting itu kan biasanya kan untuk semua orang ya. Kalau meeting kan biasanya bukan semua orang, maksudnya kan biasanya meeting kan beberapa orang. Itu jadi kita bisa buat satu memo saja, tapi kita tambahkan sisinya siapa saja penerimanya gitu. Iya. Lalu pasti ya tanggalnya dulu. Nah, ini contohnya adalah September 29, 2020 ya. Nah, ini isinya. Contoh isinya itu ini, due to the company's management conflict, this week's meeting will be delayed for a while. Jadi akan ditunda sementara waktu. Further notice will be informed as soon as possible. Nah, kadang di memo itu ada ini ya, singkatan-singkatan gitu ya, Miss ya. Iya, nggak apa-apa. Memang harus singkat gitu. Kalau panjang nanti jadi cerita nanti jadi novel nanti kalau panjang. Iya, kemudian jangan lupa diberi thank you for your understanding. Jadi kayak ada ucapan terima kasih karena sudah membaca memo ini. Ya, tapi nggak wajib sih. Optional. Nah, optional. Ini contoh generalnya ya. Jadi nggak semua memo itu harus seperti ini, tapi ini contoh yang paling sering dipakai gitu aja. Nah, sekarang tipsnya, Miss. Well, tips menulis memo tadi yang pertama ya, yang udah saya sampaikan juga, tulis subjek memo dengan jelas. Oke, tulis subjek memo dengan jelas itu biar ketika receivernya menerima memo itu bisa langsung lihat ke subjek dan langsung tahu poin dari memo itu bakal talk about apa. Dan yang kedua, tampilkan poin utama terlebih dahulu. Seperti tadi contohnya, due to the company's management conflict. Jadi poin utamanya itu karena ada konflik manajemen, makanya meeting kita ini ditunda. Jadi poinnya dulu, terus baru apa yang ingin kita sampaikan. Jadi nggak basa-basi dulu ya, Miss. Nggak pakai basa-basi good morning. Nah, kita nggak pakai good morning, hope you nanti malah bingung ini yang baca. Ini malah sapa dulu, ini ngapain ya? Nggak perlu ya. Jadi kita langsung to the point. Dan yang terakhir, buatlah secara singkat dan jelas seperti yang kita bicarakan tadi, sesingkat mungkin tapi jelas apa yang kita mau sampaikan, attention kita itu tujuan kita itu tersampaikan. Jadi poin-poinnya itu apa harus ditulis dengan jelas dan paling utama ya di depan gitu. Jadi ketika misal ya dia itu hanya punya waktu 5 detik buat baca itu memo. Jadi kan langsung tahu, jelas, langsung tahu di depan itu. Jadi nggak perlu dia baca dari atas sampai bawah untuk tahu ininya apa tujuan memonya itu. Jadi memang ya memo ini untuk ya itu pesan, namanya juga pesan singkat ya, Miss ya. Jadi harus singkat, padat dan jelas gitu. Sudah cukup. Ini sudah cukup. Cepet banget ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting harapannya kita sama teman-teman semua bisa paham, bisa ngerti poin-poin yang harus ada di memo dalam bahasa Inggris ya. Nanti suatu saat misalnya kan dalam posisi jadi manajer mau ngasih memo ke temennya bisa apply ini. Jadi bisa di rumah bisa latihan, mau ngasih memo
atau ke saudaranya dibuat memo buat Ya. latihan. Atau nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa ke Google Classroom ya, Nanti Miss ya. kita Iya. diskusi. Kan Nanti tetap diskusi lebih ada lanjut di diskusi. sana. Well, thank you so much for your attention, for your untuk kehadiran kalian. Cooperation ya, Miss ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada selanjutnya pertanyaan kita akan bahas di Google Classroom. Well, see you. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.